wabarakatuh. Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang. Terima rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dan mengikuti upacara Hari Santri Nasional tahun 2024 dengan mengambil tema menyambung juang berbentuk masyarakat. Upacara peringatan Hari Santri Nasional di Mansatu Indramayu dimulai. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat. Tegak. Gerak. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudin MAG selaku pembina upacara memasuki tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan
upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Mundur, tegak, maju. Belok kanan. Haluan, kanan maju. Formasi. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat. Bangsa dan
bacaan Undang-Undang Dasar 1945, Resolusi Jihad dan Ikrar Santri siap dibacakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka susunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dengan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termaksud sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam, mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum dapat pemerintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan, 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan. 2. Supaya pemerintah melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Tertanda Nahdlatul Ulama. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar, 1. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam
wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan ASN dari DPAI, dari pengawas pemilu di lingkungan wilayah Kecamatan Indramayu, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, terlebih dahulu saya mohon maaf karena apel hari ini peserta sebetulnya tidak terlambat. Tetapi karena kami tradisi di Mansatu ini, apel ini memang pelaksanaan jam 7 dan kami toleransikan sekarang jam 7.10 kita mulai. Karena pertimbangannya adalah setelah upacara siswa ini tetap aktif untuk mengikuti proses KBM hari ini. Jadi tidak ada libur. Itu sebabnya kami majukan. Sekali lagi mohon maaf, barangkali karena upacara hari ini, hari santri tahun 2024 kita majukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, cukup sudah teks yang sudah kita dengarkan sama-sama. Satu, resolusi jihad. Yang kedua adalah ikrar santri. Kita sudah dengarkan bersama-sama. Kemudian kita hayati paling tidak upacara peringatan Hari Santri 1 tahun sekali. Tetapi mudah-mudahan 1 tahun sekali ini juga dapat mengilhami jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari, tetap dalam nuansa jiwa santri. Oleh karena itu, khususnya keluarga kami, warga Mansatu Indramayu dan Bapak Ibu sekalian, tentunya melalui apel hari ini adalah sebuah inspirasi. Ini adalah sebuah refleksi, dan hari ini refleksi memang seyogianya harus bisa dan mampu untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sembarangan dirumuskan dan penetapan Hari Santri ini, karena diawali perjuangan yang keras, dan ini menunjukkan bahwa kaum santri ini memiliki andil yang besar dalam kemerdekaan negara, dalam mempertahankan keutuhan NKRI, dan tentunya dalam rangka untuk terus kita menjaga dari penjajahan yang terus sesungguhnya setiap hari penjajahan ini mestinya kita rasakan. Penjajahan yang dimaksud tempo dulu mungkin kita berhadapan secara fisik dan materialistis, tetapi penjajahan hari ini
ada dalam dunia maya, dan sesungguhnya itu adalah penjajahan yang besar. Dulu kita berjuang untuk memerdekakan negara kita, hanya kelihatan dengan jiwa, raga, dan materi. Tetapi hari ini kita berjuang dengan penjajahan yang dalam konteks besar. Dulu kita anggap penjajahan itu kita lawan sebagai jihadil asghar. Tetapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari betul bahwa kita ini sedang mulai melawan penjajahan yang dalam konteks jihadul akbar. Rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Bagaimana tidak Bapak Ibu sekalian, penjajahan terus Pak ada dan dirasakan dalam jiwa kita. Dan penjajahan itu kita rasakan sebetulnya harus disadari betul bahwa muncul dari keserakahan kita dalam kehidupan. Kemudian kita ini tidak terkendali dan kemudian dikendalikan oleh hawa nafsu dan keserakahan. Pada saat itu juga kita sedang dalam kondisi terjajah. Medsos terus yang hampir tiap detik kita baca, dan nuansanya Bapak Ibu sekalian kita rasakan secara psikologi itu sangat mengganggu dan menjajah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, memang Bapak Ibu sekalian hari ini sebetulnya mengingat kembali bagaimana pada tanggal 14 September Pak, sebelum ditetapkan 22 sebagai hari santri, tetapi diawali dengan tanggal 14 September 1945 itu seluruhnya sepakat dikawal oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk menegaskan, untuk memberikan fatwa bahwa menjaga NKRI dan melawan penjajahan itu adalah fardu ain, bukan kifayah lagi Pak, fardu ain. Dan ini kewajiban kita masing-masing. Hari ini juga sama, dalam posisi guru menjalankan tugasnya juga sama Pak. Pertama itu dalam konteks jihadul akbar, bagaimana kita secara ikhlas mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, bagaimana secara ikhlas kita terus menguatkan karakter siswa, karakter building, dan ini adalah citra diri dari pendidikan. Harus kuat semangat guru untuk melakukan proses transfer of knowledge dan penguatan karakter, dan itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan gigi, tanpa ada embel-embel yang lain. Apabila kita dalam melaksanakan tugas tidak dalam konteks yang sesungguhnya melaksanakan profesi ini, maka itu kita dalam posisi terjajah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, mari hari santri ini kita hayati dan terus kita jiwa santri kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah fardu ain, melekat dalam jiwa kita masing-masing. Siswa harus menjadi siswa yang baik, guru juga harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini dalam konteks menjaga keutuhan NKRI. Tugas kita sebagai orang yang diberi amanat dalam mengelola pendidikan tentunya dalam konteks melaksanakan tugas sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai motivator. Mudah-mudahan dengan ilham hari santri yang hanya setahun sekali, tetapi terus jiwa santri kita ini akan terus bisa berada dan bersemayam di jiwa kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hari santri ini tentunya
jangan dimaknai secara sempit. Ini adalah milik komunitas tertentu. Tetapi yang dimaksud santri adalah mereka yang terus melakukan tafakuh fiddin kulla yaumin, terus untuk melakukan pendalaman ilmu pengetahuan, untuk memperkaya pengetahuan kita, untuk memperbaiki karakter kita. Ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, yang harus kita sadari betul di hari santri ini. Jadi seluruhnya saya kira siswa pun di pendidikan formal seperti MAN 1 begitu sudah bergabung dalam keluarga besar MAN 1, maka saat itu pula harus menjadi santri dan berjiwa santri. Seluruh ASN juga sama saya kira. Begitu bergabung di keluarga besar Kemenag, maka harus sadari saat itu pula kita sudah masuk, harus menjiwai kesantrian kita. Karena ini satu-satunya mutiara yang berharga. Hari santri adalah milik kita semua. Hari santri ini diperjuangkan oleh Kemenag beserta NU. Oleh karena itu kita patut bersyukur, jangan-jangan mensia-siakan hari santri. Oleh karena itu sekali lagi, hari santri ini sebuah ilham untuk terus kita menjaga NKRI dan melawan penjajahan. Oleh karena itu, apabila di antara komunitas kita ada yang coba-coba untuk melakukan penjajahan, untuk memecah belah, maka itu jelas sudah bertentangan dengan jiwa santri. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua hari ini betul-betul dijadikan refleksi yang kuat untuk kita semua, dan pada akhirnya kita akan betul-betul menjiwai apa yang ada di dalam peristiwa hari santri ini. Itu saja saya kira yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri, cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo santri dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita.
Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahai Tuhan yang melapangkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu, wahai Tuhan yang mengajarkan nama-nama segala sesuatu, wahai Tuhan yang mempertimahkan Iqra sebagai pembuka wahyu, wahai Tuhan yang memuliakan Adam melebihi malaikat yang diciptakan terlebih dahulu, wahai Tuhan yang meninggikan derajat kaum beriman pewaris ilmu, anugerahi kami sedikit pengetahuan-Mu agar tak sesat langkah kami menuju ridho-Mu. Wahai Tuhan yang memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, himpunlah kami bersama mereka yang mencintai indahnya Kalam. Wahai Tuhan yang mengutus para rasul dan para nabi, teguhkan hati anak-anak kami para santri. Wahai Tuhan yang memerintahkan kami menuntut ilmu dari buayan hingga usia nabi, izinkan kami menitipkan negeri ini kepada para santri, karena mereka lah pengemban misi para nabi, memakmurkan bumi, mengabarkan cinta ilahi. Wahai Tuhan sang pemberi rizki, mudahkan urusan para pencari penuntut dan pencari tuntunan ilahi. Dengan izin dan kehendak-Mu ya Rabbi, percayakanlah tangan mereka masa depan negeri ini. Wahai Tuhan yang maha mewujudkan mimpi, izinkan kami terus berjuang menyejahterakan negeri, membangun negeri yang berdikari, mengharumkan nama bangsa dan ibu pertiwi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat!